Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rambas Abdillah. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomatis angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya dari Praktikum D dan dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengukur temperatur menggunakan Autonix TK4S T4RN. Nah, di sini tuh bagian dari sistem kendali DSK juga. Nanti untuk penjelasannya di materi ini, itu sebelumnya kita harus menjelaskan dulu dari apa itu Autonix TK4S T4RN ini. Jadi Autonix TK4S ini tuh adalah kendali dua posisi yang dimana itu fungsinya itu untuk pengendali on off, yang benda ini tuh merupakan bentuk paling sederhana dari sistem kendali closed loop. Nah, kalau sistem ini tuh biasanya aktuator memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala penuh atau on dan mati total atau off. Lalu ketika aktuator dalam keadaan mati, variabel yang dikendalikan itu akan kembali ke kondisi awalnya. Contohnya itu, contoh penerapannya adalah sistem pemanas ruangan yang diatur menggunakan termostat. Nah, untuk sistem kendali temperatur ini tuh adalah respon sistem dan lingkar kendali, di mana sistem responnya ini ada 3 ya, yang sudah dijelaskan di awal. Itu respon sistem adalah untuk menggambarkan bagaimana perubahan suhu bereaksi terhadap input kontrol, yang membantu untuk memahami efisiensi dan efektivitas sistem kendali dalam mempertahankan suhu yang diinginkan. Lalu kontrol pada DSK itu ada dua ya, open loop dan juga closed loop. Di mana open loop itu tidak menggunakan umpan balik, tindakan kontrol tetap dan tidak merubah meskipun kondisi lingkungan berubah, yang dapat menghasilkan hasil yang kurang efisien dalam pengaturan suhu. Lalu di closed loop itu tuh memanfaatkan umpan balik untuk secara otomatis yang menyesuaikan tindakan kontrol. Nah, itu dimana memungkinkan sistem untuk mempertahankan suhu yang diinginkan dengan lebih baik dan pastinya meningkatkan stabilitas operasional. Nah, untuk lebih jelas lagi, open loop control itu untuk understanding control sistemnya. Sistem control loop terbuka beroperasi tanpa umpan balik yang seperti tadi sudah dijelaskan dan menerapkan aksi kontrol yang tetap. Mode ini juga efisien dan penyesuaiannya tidak memiliki waktu nyata untuk variasi suhu. Dan sama juga penjelasan seperti sebelumnya, kontrol tertutup, di mana kontrol lingkar tertutup menggunakan umpan balik untuk otomatis menyesuaikan suhu ke titik setel ataupun set point dan meningkatkan akurasi dan stabilitas dalam sistem kendali temperatur. Nah, dari TK4STR T4RN ini itu ada beberapa bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, itu pada bagian display PV itu fungsinya untuk menunjukkan temperatur atau proses variabel pada mode run dan menunjukkan parameter-parameter saat berada pada mode setting. Lalu di bagian display SV menunjukkan nilai temperatur atau set variabel yang diinginkan saat berada pada mode run dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter-parameter saat berada pada mode setting. Lalu indikatornya itu ada derajat Celcius dan uh, Fahrenheit dan juga persen. Nah, di situ untuk menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Lalu ada indikator kontrol manual. Itu tuh akan on atau menyala saat mode manual control. Lalu ada indikator multi SV, satu dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Lalu ada indikator auto tuning akan menyala setiap 1 detik selama proses auto tuning. Lalu ada indikator alarm output, itu akan menyala saat setiap alarm outputnya nyala juga. Lalu di indikator control output, indikator control output itu ada heating atau cooling, itu akan menyala setiap kontrol output on. Untuk tipe SSRP, control output akan on setiap sinyal MV lebih dari 3%. Untuk tipe kontrol output arus 4 sampai 20 mA DC dan kisarannya juga tuh 0 sampai 20 mA DC.
Lalu ada mode manual control juga, itu selalu nyala, selalu on kecuali saat sinyal MV bernilai 0%. Lalu ada mode auto control, akan selalu nyala saat sinyal MV bernilai lebih dari 3% dan off saat di bawah 2%. Lalu ada tombol up juga, itu digunakan saat men-setting parameter, dan berpindah parameter. Lalu ada tombol mode digunakan saat mengubah nilai yang di-set serta berganti digit. Lalu di sistem kendali on off pada TK4S dan T4RN ini itu ada sistem kendali PID dan juga on off ya. Nah, untuk cara gimana? Itu pertama ya, hubungkan kabel power ke Autonix ke stop kontak, lalu tekan tombol switch on pada Autonix, set value dengan 40 derajat Celcius dengan mengatur tombol atau pada Autonix sehingga indikator menunjukkan angka 40. Lalu step berikutnya tekan tombol parameter 1 selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan adanya perubahan. Lalu tekan tombol untuk mengubah parameter 1 menjadi parameter 3. Setelah itu tekan tombol agar data sebelumnya sudah tersimpan. Lalu ubah input type menjadi TCCH dengan menekan tombol atau menjadi PID. Itu untuk mengubah menjadi PID. Lalu tekan tombol mode untuk mengatur heating control time menjadi 5 pada parameter 3. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Lalu masuk ke parameter 2 dengan menekan tombol atau kemudian tekan tombol. Setelah itu atur KP sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol untuk mengurangi tombol bawah ini untuk mengurangi nilai, dan tekan tombol ini untuk menaikkan nilai. Lalu kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Atau kemudian tekan tombol mode 12 lalu masuk ke parameter 5 dengan menekan tombol. Lalu atur user level menjadi standar. Lalu kemudian tekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Lalu jangan lupa untuk amati perubahan yang terjadi. Lalu catat manual suhu yang terjadi tiap 10 detik. Nah, untuk video percobaannya, di sini udah ada video percobaannya bersama kelompok saya kemarin. Nah, jadi untuk rangkaian sendiri itu salah satu sumber masuk ke bagian low. Nah, ini merupakan stepnya ya, step untuk menyambungkannya ya. Jadi pertama tuh ada modul seperti ini. Kita jangan lupa untuk selalu dimatikan dulu powernya. Lalu ya masukkan beberapa kabel jumper ke port-portnya. Satu sumbernya lagi dia masuk ke bagian Nah, dari sumber ini ke dari TK4S. Selanjutnya untuk yang satu input dari TK4S Nah, dia masuk ke input low. TK4S-nya itu masuk lagi ke lampu. Kontrolnya dia dari plus. Lalu kontrolnya dari plus TK4S masuk ke termokouple. Nah, di sini tuh menggunakan termokouple untuk mengatur suhu. Nah, jadi seperti itu. Untuk mendeteksi suhu. Nah, ini adalah video untuk bagaimana cara merangkainya. Di sini aku ada video percobaannya yang aku tunjukkan sebentar. Nah, ini videonya ya. Nah, di sini video berupa penjelasannya bagaimana. Nah, itu untuk mengubah mode ya. Mengubah mode set pointnya juga di bawah 48. Lalu ini ada video berikutnya juga. Ini video lanjutannya.
Nah, itu yang on off ya. Jadi kalau sistem kendali on off-nya seperti Nah, ini. jadi kalau untuk Nah, ini untuk on off. Untuk bagaimana yang kalau PID itu akan aku tunjukkan juga setelah ini. Nah, nanti ubah di mode. Ntar kalian tekan sampai yang ada mode CND itu nanti ubah ke PID. Kan nanti dari awal itu tadi on off. Ini nanti. Nah, nah, jadi kita mau nah itu kan PID. Nah, PID itu ntar ini um, menentukannya tuh dari set point yang udah kita tentukan. Nah, di sini tuh aku di sini menggunakan PID-nya ya dan juga ada HSCS yang perlu diubah. Jangan lupa itu di parameter 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dari percobaan yang sudah saya lakukan bersama kelompok saya, dari kelompok saya mendapatkan beberapa data dari masing-masing percobaan on off dan juga PID. Di mana setiap percobaan itu tuh HCS-nya tuh memiliki yang beda-beda juga ya, set nilainya lah, nilai value-nya. Dimana waktu percobaan HCS A, HCS 1, HCS 2, HCS 3, HCS 4, lalu ada PID 1. Nah, yang dimaksud HCS 1, 2, 3, 4 ini apa? Itu jadi setiap set value yang kita tetapkan nanti itu dikurangin dari hasil dari HCS-nya. Jadi kalau misalkan di 50 lalu ada satu, jadi 50 dikurangi satu, jadi itu di 49 derajat Celcius lampu itu nanti bakal akan mati sebelum ke menentu 50. Itu ya pastinya ada beberapa troubleshoot ya. Nah, di sini tuh kalau bisa dilihat di sini setiap per 10 detiknya tuh dari percobaan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu pastinya menunjukkan eh, itu tuh ada beberapa kondisi yang kalau misalkan udah menembus di kisaran misalnya nih udah menembus 44, nah itu lama-lama makin turun. Itu tuh artinya tandanya itu kalau CVO ini di sekitar 43 atau 44. Kalau sudah 44, ntar sensor ini akan mematikan sumber cahaya yang membuat sensor termokouple ini panas. Jadinya sensor termokouple ini makin padam. Jadi ya sensor termokouple ini mendeteksi kalau suhunya ini makin turun, makin turun dan ini juga bakal ngaruh ke grafiknya. Lalu di sini juga ada percobaan PID ya, nih PID-nya. Percobaan PID 1, PID 2, PID 3, PID 4, 5 sampai PID 9 ya seperti ini hasilnya. Ini total percobaan kita melakukan 13 percobaan. Dimana kita mulai set value awalnya itu agar mempermudah. Itu di awal semua dari 33 derajat Celcius. Dilanjut sampai ke ya titik terakhirnya. Pokoknya kita di sini menentukan sampai 180 detik. 180 detik itu adalah titik maksimal. Jadi 180 detik contohnya di sini ya di pada percobaan ketiga di sini set value-nya menentukan di sekitar berapa nih 60 ya 60 itu sudah mulai ada maaf di sekitaran 55 nih. Di sini udah mulai ada penurunan dan juga ada kenaikan ini karena sensor thermocouple mendeteksi ini troubleshoot. Nah, di sini jadilah ada grafik-grafiknya. Ya, bisa dilihat dari grafik-grafik tadi menyimpulkan kalau pastinya pada sistem kendali PID dan juga on off di TK4S dan TK4N ini itu pastinya adanya
troubleshoot lah, troubleshoot. Jadinya jadinya masih belum 100% akurat. Itu tergantung dari set value yang kita tentukan. Ya biar troubleshoot ini nanti bakal makin minim. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.